Meskipun nanti kita bisa debat tentang itu. Ini tak kasih contoh aja. Betapa menariknya orang yang namanya David Hume. Kalau ada yang mau bukunya, ngopi aja di saya. Bahasa Inggris tadi ya. Jadi dia orang yang anti agama. Itu salah satu pandangannya aja. Dia tidak percaya dengan mukjizat. Itu aja. Alasannya dia yang pertama, mukjizat itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang cerdas. Ya kan? Zaman Nabi dengan Quran, indah sekali Quran. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Kan kalau gitu. Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Kamu, sekarang banyak, cuma sakit lepra biasa. Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api tidak terbakar. Pemadam kebakaran sekarang. Bisa kayak gitu. Ya kan? Kata Nabi itu, itu karena orangnya belum cerdas, jadi ya gampang kagum. Yang kedua, biasanya orang itu lebih senang peristiwa yang sensasional, termasuk mukjizat. Dari sepanjang itu sejarahnya Nabi kan kamu mesti lebih suka melihat aspek sensasionalnya. Nabi pernah ceramah kayak gini, ala bosan kali begitu. Nabi itu bisa membelah bulan. Wah, itu luar biasa sudah. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut. Itu kan sudah luar biasa. Nabi Musa itu kalau megang ketiaknya keluar cahaya dari timur ke barat dan lain. Kalau kamu megang ketiak kan keluar. Ya coba nanti kamu coba, jangan-jangan kamu juga punya mukjizat. Keluar cahayanya. Nah, jadi orang karena suka yang sensasional terus di blow up. Ya kan? Jadi itu orang sering begitu. Dan kalau berita katanya, berita itu kan selalu berkembang. Misalnya berita tentang UFO. Sebenarnya orangnya cuma cerita, saya tadi melihat cahaya di langit. Terus beritanya, dia melihat UFO. Nanti temennya yang satu ganti lagi, dia melihat piring terbang. Yang satunya ganti lagi, dia melihat alien. Nanti yang terakhir bilang dia diculik alien. Padahal awalnya cuma lihat cahaya di langit, tapi beritanya terus berkembang jadi dia diculik alien. Dan itu katanya David Hume kayak gitu karakternya orang, termasuk dalam hal mukjizat. Kemudian mayoritas mukjizat terjadi ketika ilmu belum berkembang. Begitu ilmu berkembang dan rahasianya ketahuan, kan bukan mukjizat lagi. Oh iya, untuk mengobati lepra ya ada. Sekarang kita sudah ada obatnya. Jadi dunia sudah berkembang. Kemudian setiap agama punya mukjizat. Masing-masing mengklaim dirinya jago, mengklaim dirinya yang paling begitu karena punya mukjizat. Dan itu ya kalau masing-masing ya susah. Kalau mukjizat itu hanya ada di satu agama saja, yang lain nggak ada kan, berarti ini yang benar. Tapi semuanya punya mukjizat. Kalau itu dipakai sebagai bukti kebenaran ya berat. Saya zaman dulu di Iran ada teori bahwa mukjizat itu sebenarnya semuanya ilmiah, hanya prosesnya aja yang dipercepat. Kayak tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu ilmiah. Tongkat itu kalau ditaruh di tanah, dia akan jadi tanaman, nanti tanamannya punya buah, buahnya dimakan ular. Nah, tongkatnya jadi ular. Prosesnya dipercepat, dari tongkat langsung ular. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau tetap sebenarnya semuanya ilmiah, cuma ya itu tadi ada proses yang dipercepat. Jadi Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, terus lautnya terbelah. Mungkin di situ ada proses yang dipercepat. Ya nggak ngerti aku. Dipukulkan ke laut, terus nunggu kapal lewat. Nah begitu kapal lewat, jadi nyebrang misalnya gitu. Ya enggak lah. Tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi mukjizat itu karena ya ilmu belum berkembang, karena setiap agama merasa benar. Oke. Dan mukjizat kalau asumsi terakhir ini contoh kelompok skeptis menafsirkan mukjizat, bahwa banyak para sejarawan yang meragukan cerita-cerita mukjizat itu.
Jadi mukjizat itu lebih banyak tafsiran dan kepercayaan aja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau dalam agama skeptisisme itu namanya agnostisisme. Agnostik. Agnostik itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hal-hal eskatologis, tidak percaya, itu ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya, tapi manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati nggak akan bisa diakses, kamu nggak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan, agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan tidak percaya selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia tidak bisa memahami yang gitu-gitu. Jadi nggak cuma tidak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberagaman itu keberagaman yang subjektif, pemahamanmu sendiri. Itu kelompok agnostik. Bagi kelompok, kalau Immanuel kan bilang ya, paling tidak ada 3 hal yang memang sifatnya agnostik. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Orang tidak akan bisa memahami realitas yang namanya Tuhan. Yang kedua kebebasan. Susah memahami kebebasan. Manusia itu bebas apa enggak, kita berat sekali analisis. Di Islam itu Qadariyah Jabariyah enggak selesai hingga hari ini. Dan yang terakhir keabadian. Keabadian itu hidup sesudah mati. Susah membuktikan hidup sesudah mati, karena tidak ada orang mati yang kembali dan cerita. Ya kan, kamu ada orang mati suri, cuma ya ceritanya beda-beda mati suri itu. Tidak ada orang mati suri yang bilang, oh ya saya ketemu Tuhan sudah salaman dan Tuhan, nggak ada. Dan itu kan nggak bisa membuktikan. Paling balik saya melihat cahaya, saya melihat gitu, bayangkan. Nggak ada orang yang benar-benar gimana ya. Jadi hanya Tuhan, kebebasan, kabar ini berat, katanya Immanuel Kant. Meskipun nanti selanjutnya kalau bagi Immanuel Kant, 3-tiganya harus ada demi moralitas. Orang harus bermoral. Kan nanti kalau masuk bab etika kita akan ketemu moralitasnya Kant, yang namanya moralitas deontologis. Jadi moralitas itu ya kewajiban panggilan jiwa. Nah, untuk bisa disebut bermoral kan orang butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak bebas. Kalau kamu maling karena terpaksa, saya terpaksa Pak, diancam orang Pak, kalau nggak mau maling saya dibunuh, kan kamu nggak salah malingnya. Maka untuk bisa disebut baik atau tidak baik, kamu harus bebas. Maksudnya baik atau jelekmu itu pilihan kamu sendiri, itu kebebasan. Demi moralitas kebebasan harus ada. Nah, demi moralitas juga kalau ada kebebasan berarti hidup sesudah mati harus ada. Dalam rangka apa? Ya nanti orang yang secara moralitas baik akan dapat balasan baik, secara moralitas jelek akan dapat balasan jelek. Kalau hidup sesudah mati nggak ada, orang nggak akan mau bermoral. Kalau kamu misalnya kamu harus menghargai orang lain, kamu harus mau sedekah, terus gunanya apa? Saya kehilangan harta, ya besok dapat balasan baik. Tapi kalau nggak ada kok, besok habis mati itu ya selesai. Oh kalau gitu ya dipuas-puasin aja sekarang, nggak usah ya. Maka harus ada hidup sesudah mati. Tujuannya untuk pembalasan tadi. Dalam faktanya karena banyak orang yang moralnya baik tapi susah terus sampai meninggal. Ya kan? Kan fakta itu ada. Meskipun orang bilang kalau kita baik ya hasilnya baik, tapi ada orang baik hasilnya nggak enak terus sampai meninggal. Nah itu kalau besok nggak ada hidup sesudah mati kan orang nggak ada yang mau lagi berbuat baik. Atau ada orang jahat jelek tapi nasibnya bagus terus. Kan ada yang kayak gitu sampai dia meninggal. Maka harus ada hidup sesudah mati. Cuma hidup sesudah mati ini kan harus ada untuk pembalasan yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek, kan harus ada panitianya. Kan nggak bisa jalan sendiri, kan harus ada yang menghisap, yang ngogoyo, ada ketua panitianya. Oleh karena itu harus ada Tuhan. Tuhan nanti yang ngurusi pembalasan ini. Jadi 3-tiganya harus ada demi moralitas. Itu kalau Immanuel Kant. Tapi yang jelas bagi kelompok agnostis nggak bisa. Kalau pakai akal kamu nggak akan bisa memahami realitas yang ultimate.
Karena nggak bisa, maka ketika kamu percaya Tuhan, itu sebenarnya Tuhan yang ada di kepalamu aja, yang sesuai dengan yang kamu pahami aja. Itu kelompok agnostik. Bagi yang mungkin kuliahnya jurusan hukum Islam, jurusan syariah, maka pemahamannya tentang Tuhan adalah Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang adil. Jadi kalau kamu dosa sedikit aja, besok kamu disate di neraka. Nah, itu yang paradigmanya hukum. Sementara mungkin yang paradigmanya filsafat, yang permisif, itu konsepnya tentang Tuhan beda. Mungkin bagi yang filsafat, Tuhan itu maha penyayang. Jadi dosa-dosa dikit tidak apa-apa, nanti bisa diampuni, santai aja. Waduh aja dosanya rontok. Misalnya. Nah itu kan persepsimu tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ya tidak tahu. Maka bagi orang non bisa, berarti kamu tidak mungkin memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu kelompok agnostik. Sama, skeptik dalam agama namanya agnostik. Oke. Nah, terakhir sebelum dialog, menurut kemaluan susah. Jadi skeptisisme itu yang tadi saya bilang, konotasinya banyak orang bilang negatif, tapi sebenarnya tidak. Ya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita tidak percaya bahwa manusia bisa memperoleh pengetahuan yang pasti, itu secara positif bisa menumbuhkan kamu sikap rendah hati, tidak sombong, tahu batas. Itu positifnya. Jadi ya kayak peribahasa, semakin berisi semakin menunduk. Semakin wawasanmu luas, semakin kamu tahu, ternyata saya itu ilmunya sedikit ya Mas ya. Itu positifnya. Negatifnya, orang yang berpandangan kayak gini biasanya kadang-kadang terus dia jadi menyalahkan orang terus. Alah, pikiranmu kayak gitu itu relatif. Itu kan menurut kamu, menurut saya bisa beda. Sering-sering gitu, jadi sumber masalah. Jadi gak percayaan. Kalau diajak debat mesti marahin mantel. Jadi ngeyel. Sudah jelas kalah tapi masih bilang itu kan menurut kamu. Itu realitas itu tidak bisa pasti. Jadi senengannya nyalahin loh. Kemudian kalau yang jenis kedua tadi, kita bisa kok punya pengetahuan tapi sering-sering meleset, sering tidak pas. Pengetahuan indrawi itu sering menipu. Orang jadi tidak kritis. Nah, oleh manfaat positifnya adalah kalau kamu tidak percaya dengan kamu bisa punya pengetahuan yang pasti, itu bikin kamu mengejar terus yang lebih baik. Hari ini kamu tahu ini baik, tapi saya terbatas, pengetahuanku terbatas. Mungkin ada yang lebih baik, nanti coba tak cari lagi. Kamu jadi kritis. Apa masa kayak gini sih? Jangan-jangan ada yang perspektif lain yang lebih bagus. Itu kritis. Tapi kalau kamu gitu terus, kamu juga bahaya secara psikologis. Karena orang hidup di titik tertentu juga butuh kepastian. Maka kamu harus sangat cerdas menyikapi fenomena skeptisisme itu. Karena kalau kamu kehilangan sama sekali skeptisisme, hidupmu jadi nggak kritis. Tapi kalau kamu total jadi orang skeptis, juga hidupmu jadi nggak nyaman. Ya kan? Kalau semuanya kamu ragu, saya mau makan ini, tapi apa boleh dengan makan saya bisa kenyang? Jangan-jangan itu manipulasi. Gue kecumangan, diskusi aja. Ya kan gitu. Jadi jangan kemantepan. Kalau kemantepan semua yang kamu ragukan juga gawat. Ada titik-titik tertentu yang secara psikologis kamu harus yakin bahwa itu yang pas. Meskipun besok kalau kamu punya wawasan baru yang kamu yakini benar itu mau kamu ganti karena kamu sudah dapat wawasan baru. Tapi di setiap titik kamu harus meyakini hal tertentu sebagai pasti. Ya untuk kepentingan praksis. Karena praksis itu kalau nggak ada yang kamu pastiin, kamu susah sendiri. HP ini kalau tak jatuhkan ke atas atau ke bawah? Ya kan? Kamu kan pasti ke bawah Pak. Enggak pasti Pak. Kalau dilihat dari teori apa, persepsi apa, bisa tak bisa ya. Itu kan tergantung Pak. Kalau ini nggak tergantung ke bawah ini anjir. Jadi ada
aspek-aspek yang ya sudah itu diyakini benar. Meskipun kamu terus membuka pikiran, siapa tahu ada wawasan baru, yang temuan baru, yang pengetahuan baru, yang merevisi pengetahuan ulama yang tadi yang menganggap pasti benar, untuk meminimalisir dampak negatifnya skeptisisme. Tapi kamu tetap harus mau untuk meragukan, mau untuk skeptis. Kenapa? Karena orang yang tidak meragukan berarti dia tidak mau mikir. Kalau orang menganggap semuanya pasti, biasanya ya dia tidak mau mikir. Dan setiap temuan itu dimulai dengan meragukan, mempertanyakan. Kamu tidak akan jadi orang kreatif kalau nggak mau tanya. Kalau manut saja apa adanya. Mahasiswa yang cerdas itu bukan mahasiswa yang penurut. Kalau bikin makalah selalu menurut. Menurut Sokrates, menurut Nuvalis Majid, menurut Gadamer. Oh, menurut terus. Mikir sendiri dong. Pertanyakan. Jangan selalu menurut. Dan sejarah pemikirannya manusia itu adalah sejarah keraguan, sejarah skeptisisme, sejarah mempertanyakan untuk mencari kebenaran yang baru. Kenapa sih harus cari kebenaran yang baru, yang lebih pas, lebih kontekstual, lebih relevan? Karena manusia itu terbatas dan berubah. Ada kebenaran yang hari ini relevan tapi besok tidak relevan lagi. Waktu kamu SD, kamu dikasih bapakmu uang 1.000, mungkin senangnya setengah mati. Tapi sekarang kamu dikasih uang 1.000, aduh Pak, 1.000 buat ke kamar kecil atau sekarang 2.000. Kalau cuma dikasih 1.000 tidak bisa kencing saya. Kan gitu. Jadi dinamis, realitas itu dinamis. Kalau kamu kecil yang ngertinya dikasih 1.000, dikasih 100.000, mungkin kamu bingung. Kebenaranmu kan paling, kalau hari ini urusan uang, mungkin kebenaranmu kebenaran ratusan ribu atau jutaan. Kalau kamu dikasih miliaran juga bingung ya. Kamu tiba-tiba dapat uang 50 miliar dari Lutfi Hasan misalnya. Kamu juga mesti bingung buat apa. Masih belum relevan untuk hidupmu. Kamu levelnya masih level gimana? Ya, jadi 50.000 lah paling. Ya ini 5.000, 50.000, sejenis-jenis itulah. Kamu sudah levelnya gitu kan. Jadi masih belum konteksmu. Jadi kamu nggak usah membayangkan sesuai levelmu lah. Jadi kebenarannya saksikan aja. Kamu dikasih istri cakep kayak artis juga mungkin gak level. Kamu malah susah loh. Kamu kan kalau lihat TV, wah seandainya saya punya istri kayak gitu, nggak jamin. Kalau kamu punya istri kayak gitu beneran, mungkin kamu tambah kurus. Kamu bayangannya kan seneng, tapi saya gak yakin. Mungkin kamu tambah stres setiap hari. Kalau istrinya keluar, kamu gak bisa tidur, gak bisa, jangan-jangan digodaninya. Susah. Kalau pengen apa, jangan cari yang cakep-cakep. Iya kan, cirinya itu. Karena cantik itu tidak awet. Cantik itu kalau mudanya cantik, tua mesti jadi jelek. Tapi kalau jelek itu awet. Jelek, jadi jangan cari yang menipu, cari yang konsisten aja. Jadi awet mesti. Mudanya jelek, tuanya ya tetap awet mesti. Istiqomah. Kalau yang satu kan mudanya cepat, tuanya mesti jadi jelek. Ini jelek banget. Ya, jadi makanya kamu jangan cari yang nyari yang aja konsisten. Jadi kamu nggak kaget. Ya. Dan nggak banyak makan pikiran. Loh iya loh. Ayo kamu punya pacar cakep, nggak ketemu sehari 2 hari aja kamu mesti aduh jangan-jangan digodani. Nanti kalau jelek Oke, itu pengantar saya. Masih ada waktu sekitar 20-30 menit untuk kita dialog tentang skeptisisme. Silakan tanggapan, pertanyaan. Hari ini sudah skeptis, minggu depan kita masuk ke common sense dan epistemologi sosial. Kali ini kan sangat subjektif, skeptis. Besok masuk ke kebenaran umum.
epistemologi sosial seperti apa di sini. Kalau ini sudah selesai, nanti kita lihat atau sudah saatnya kita masuk ke logika. Oke, silakan datang. Pertanyaan. Ngerti enggak? Ini materinya sudah mulai agak mendalam. Saya bilang agak mendalam, sehingga ngajinya juga masuk ke dalam. Ya. Ya, saya skeptis ini menarik. Pertama itu mahasiswa atau aktivis kebanyakan saya melihat mereka itu skeptis, tapi terjebak pada skeptis yang negatif. Ini yang bermasalah. Ini ada lurus-lurus goyangnya. Nah, trik saya atau menurut saya apa itu? Apakah harus ketika orang seperti ini harus skeptis itu dihilangkan, atau skeptis ini nanti bagaimana mengarahkan ke yang positif? Masalahnya banyak. Aktivis yang saya lihat bermasalah itu rata-rata memiliki karakter skeptis gitu. Tapi yang negatif skeptisnya itu yang jadi masalah. Nah, untuk menyelamatkan masalah seperti ini kan penting berubah. Secara praktis kamu harus skeptis, tapi jangan apatis. Jadi skeptis yang kritis, meragukan secara kritis itu kamu punya parameter-parameter kebenaran. Jadi tidak total nihil. Jadi skeptis yang apatis itu pokoknya kalau DPR mesti jelek, itu apatis. Kamu harus punya parameter-parameter, misalnya DPR itu jelek menurut saya. Kalau dia begini, kalau dia begitu, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ini jelek. Kalau memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus. Itu untuk menghindari biar kamu tidak apatis. Boleh kamu tidak suka dengan DPR, tapi yang tidak memenuhi 5 syarat ini, itu namanya punya parameter. Jadi jangan asal tidak suka atau asal suka. Asal suka dan percaya 100% itu nanti jatuhnya apologis atau dogmatis. Asal tidak suka itu kadang-kadang jatuhnya adalah apatis. Jadi apatis. Ini dari siapa? Dari PKS. Sudah enggak. Kalau PKS itu jelek, nah itu apatis sudah. Tidak percaya lagi. Barat apatis, kalau Islam mesti teroris, itu sudah apatis. Kalau demo mesti susah, nyusahin orang. Apa sih gunanya demo? Orang sudah mulai apatis terhadap demo. Nah, biar tidak apatis, kamu punya parameter, punya perangkat untuk menurut saya yang baik itu yang gini, yang jelek yang gini. Nah, itu kritis juga. Kamu punya kerangka berpikir, tidak total anti atau total setuju. Jangan begitu. Nah, kalau aktivis itu pokoknya penguasa ya dianggap jelek. Nah, itu berarti dia nggak punya parameter. Dia harus punya konsep. Menurut saya penguasa yang bagus dia harus A, B, C, D. Sementara yang jelek cirinya A, B, C, D. Begitu saya melihat penguasa punya ciri jelek, ya tak bukan. Tapi kalau ternyata cirinya bagus, oke, saya tak dukung gitu. Itu untuk menghindari apatisme yang negatif. Caranya begitu. Ada lagi? Pak, kalau mau nanya ini ada indikasi bahwasanya plastik itu bisa masuk itu bisa dipertanggungjawabkan mungkin dari lulusan sejarah teknologi sejarah dari apa. Karena kan kalau kita kembalikan pada dia sebagai barang nanti, Lukman pun tidak ada satu riwayat dibandingkan dia nanti. Ya mungkin. Oke. Kalau ada waktu enak ya kita bahas itu. Ini ada buku sebenarnya. Katanya dulu mau diterbitkan Mizan, itu penelitiannya profesor dari Malaysia. Antara ini isinya itu bahwa jangan-jangan memang Sokrates itu Al-Quran menyebutnya Luqmanul Hakim. Karena dia banyak kan nama-nama tokoh yang begitu masuk Al-Quran itu istilahnya berubah. Luqman Hakim itu kan seolah kayak julukan. Kalau kamu anggap dia Sokrates, Luqman itu kan julukan orang yang menelan. Kalau Hakim itu orang yang bijaksana.
Jadi parameternya itu, jadi dia meninggalnya karena menelan racun. Kemudian dia juga gelarnya sang filosofi ya, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, dalam sejarah intelektual manusia yang paling dikenal orang sebagai ibro, sebagai pelajaran, orang yang meninggal karena diracun itu Sokrates. Dan kalau Islam, Luqmanul Hakim. Luqman Hakim itu kalau kamu baca tafsir meninggalnya karena diracun. Ada indikasi ke situ, cuma yang masih panjang. Makanya tadi saya bilang ini tesis. Coba dicek lagi. Saya baru dapat kiriman buku dari teman yang ada di Iran. Isinya saya nggak tahu. Di Facebook beberapa teman menyinggung bahwa Ka'bah itu asalnya dari kuil Hindu. Meneliti ini agak susah karena Arab itu punya sejarah, dia memusnahkan banyak data sejarah sebelum kedatangan Islam. Dan kamu digeneralisir bahwa sebelum Islam itu Arab itu jahiliyah, titik. Sehingga banyak fakta sejarah, data sejarah terus hilang. Sejarah Arab yang kamu baca kebanyakan mulainya dari Islam. Atau kalau itu kerajaan, biasanya kerajaan yang di luar Jazirah Arab, Romawi, Persia. Jazirah Arabnya sendiri jarang ada sejarah yang valid. Bukunya menarik itu, fakta-fakta cerita sejarah halaman tentang bukti bahwa itu sebenarnya dulu kuil Hindu. Ya nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol ke situ, nyerangkan itu. Tapi kamu harus skeptis juga ya. Jangan apa diterima, coba dikritisi. Apa yang memang itu? Dalam bahasa Arab nggak ada istilah Ibrahim. Coba dilihat kalimat Ibrahim itu kan bukan asli bahasa Arab. Iya, karena ada yang bilang itu sebenarnya aslinya istilah dari India, karena dari istilah Brahma. Ibrahim adalah seorang Brahmana yang melakukan long-march untuk dakwah agamanya itu, tapi asosiasinya menarik. Dan Arab itu zaman itu adalah salah satu daerah yang berada dalam kekuasaan India. Karena di Arab itu ditemukan semacam transkripsi itu tulisan tinggalan dari seorang raja dari India. Dan ritualnya sama persis kayak ritual agama Hindu. Kalau orang haji itu banyak, nanti ada komparasinya, termasuk pemujaan terhadap Sungai Gangga yang kalau di Arab Sungai Gangga terus berubah nama jadi air Zam-Zam. Tapi menarik, cuma ya secara sejarah perlu kamu teliti, meskipun tidak gara-gara itu terus kami nggak suka sama Ka'bah. Karena memang ya tidak apa-apa, meskipun dari Hindu juga tidak apa-apa, tapi kan sekarang sudah identitasnya sudah dari Islam. Sama, banyak hal yang sebelum Islam datang itu sudah ada, dan Islam datang tetap dipakai, cuma muatannya kan ganti, tidak lagi muatan agama sebelumnya. Haji itu sebelum Islam ada, tapi kan ketika Islam datang hajinya tetap ada, tapi muatannya kan ganti. Jadi kamu tidak perlu takut untuk belajar, jangan-jangan memang itu aslinya dulu boleh gitu. Dipelajari aja, nggak ada jeleknya. Arab itu satu daerah taklukan India namanya Arpastan. Arpastan itu artinya daerah tempat kuda, jadi semacam daerah tempat peternakan kuda. Kalau bahasa India namanya Arpastan. Kalau orang zaman itu susah menyebut huruf V, sehingga terus jadi Arpastan. Arpastan terus transformasi jadi Arab. Tapi dulu itu menarik karena kalau kayak orang Jawa logikanya adalah logika otak atik gadok. Oh iya kok pas ya, oh iya kok pas. Sama kayak penelitian terbaru bahwa Candi Borobudur itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Beli aja dulunya, saya 3-4 bulan yang lalu beli itu, cuma karena ngomong fakta. Kalau secara logika sih nyambung-nyambung aja. Cuma apa faktanya begitu ya susah. Karena waktu bangun Borobudur kan nggak ada kameramen, nggak ada videoan, nggak ada metro itu, jadi susah. Kalau fakta disambung-sambung kan bisa aja. Tapi
keyakinannya pasnya kayak gimana ya bisa. Termasuk Kabupaten Sleman, tidak ada bahasa Jawa Sleman itu. Sleman itu adalah nama dari Nabi Sulaiman di negara orang Jawa terus jadi Sleman. Iya, banyak, cuma cari bukunya. Atau kalau males beli buku, pinjam di saya nanti kopinya berapa kok. Biasanya kan gitu, senengannya waktu. Iya. Tadi kan kita bicarakan bahwasanya David Hughes itu mengkritik teori industri. Iya, industri. Sementara ketika kita lihat David Hughes mengkritik mukjizat, di situ banyak teori-teori industri. Jadi namanya ketika malaikat mukjizat adalah setiap agama dan setiap agama mempunyai mukjizat agamanya. Maka tidak bertentangan. Iya, justru dia di situ sehingga dia tidak percaya dengan mukjizat karena sangat variatif. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau industri kan terus disimpulkan. Kalau dia tidak mau menyimpulkan secara industri, ada banyak dan macam-macam berarti nggak ada satupun yang benar. Sebenarnya apakah yang seperti ini juga Pak? Apanya? Dia punya variasi lagi, tapi dia menekankan logikanya dia logikanya kan? Enggak. Ini dia ada mesinnya ada mukjizat, jadi kesimpulannya nggak ada itu mukjizat mutlak, mukjizat itu relatif ada. Enggak, dia bukan nggak ada mukjizat relatif, tidak ada mukjizat itu. Jadi dia tidak menyimpulkan terus mukjizat itu relatif, tidak. Mukjizat itu tidak ada. Itu bikinan kelompok agamawan, subjektivitas penganut agama. Ya, nalarnya tidak itu. Kalau induktif itu kan ini beda, terus disimpulkan secara umum kan. Enggak, ini tidak disimpulkan, berarti tidak ada. Kalau memang ada Tuhan benar, dia akan di agama yang satu bikin dikasih mujizat terus, karena yang ini salah nggak usah dikasih mujizat. Tapi buktinya ya semuanya mengklaim ada mukjizat, berarti nggak benar, berarti nggak ada mukjizat itu. Hanya orang-orang yang tidak cerdas dan nyari sensasi kan itu dari argumen yang atas ini. Tidak pernah dibuktikan oleh orang yang cerdas dan orang suka yang sensasional, berita sepenggal bagi segala. Orang cuma bilang lihat cahaya, terus kamu bilang dia habis lihat UFO. Orang cuma bilang dia habis lihat UFO, kamu bilang dia lihat piring terbang. Orang cuma bilang piring terbang, kamu bilang dia habis lihat alien. Orang bilang alien, kamu bilang dia habis diculik alien. Bodoh, tapi cuma lihat cahaya. Itu yang dia bilang, tidaklah secara empiris tidak mungkin ada mukjizat. Ada lagi. Pertanyaan macam pertama itu kan masalah jadi kan dalam hidup kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Pilihan kita itu ditentukan oleh benar tidaknya oleh berapa kuat barometer yang ada di benak kita. Artinya wawasan kita itu sangat rendah. Masalahnya sekarang ketika kita menilai sesuatu dan kita anggap itu benar, itu tergantung parameternya. Parameter yang kuat dalam diri kita siapa? Kita dihadapkan diri kita. Jadi bagaimana kalau yang nihilisme itu memandang sesuatu apa yang anggap kita baik, belum tentu kita itu baik. Dari sekian pilihan-pilihan yang kita anggap itu baik, kemudian kita berposisi di sana, belum tentu itu baik. Jadi itu salah. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana kita memilih sesuatu dengan barometer atau parameter yang tepat, tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan yang lain. Kalau dari perspektif nihilisme, kamu nggak perlu capek-capek mana ya yang baik, mana ya yang lebih sopan, mana yang lebih bernilai, nggak perlu capek-capek itu. Kalau begitu nggak ada nilai baik, nilai sopan. Pokoknya kamu ingin apa, tujuanmu kemana, kepentinganmu apa, wujudkan aja. Itu nih, kayak Nietzsche bilang, agama itu mentalitas beda.
agama itu nggak penting, cuma ngeribut-ngeribut. Sebenarnya orang itu tujuannya itu cuma satu, gimana semua keinginan terpenuhi dan dia bisa menguasai orang lain, hendak untuk berkuasa. Itu kalau persepsinya nihil. Bagi orang nihil, kamu nggak perlu capek-capek bikin parameter lah, bikin penilaian apa, semuanya pasti relatif. Kalau kamu tidak, jalan aja. Kamu gitu loh. Ingin menguasai orang, kuasai aja. Ingin manipulasi aja. Kalau memang dasarnya hidup itu nggak ada objektifnya, yang purpose, intrinsic value kayak gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau kelompok ini, karena bagi dia nggak ada nilai, nggak ada kebenaran murni, nggak ada tujuan. Tuh. Nah kalau kita sendiri gimana? Parameter tadi saya bilang bikin parameter ini kan subjektif. Iya, parameter ini subjektif. Cuma kalau kamu nggak punya parameter, kamu nggak bisa hidup. Seperti saya bilang tadi, kamu harus yakin kalau mukul orang yang nggak tahu apa-apa itu salah. Itu harus yakin, itu relatif Pak. Tidak yakin dulu itu. Kecuali kamu sudah punya bukti argumen yang membantah ini, baru kamu boleh nggak yakin bahwa segala hal itu ada kelemahannya ya. Tapi sebelum terbukti kelemahannya, kamu jangan bilang itu lemah. Kan gitu. Bahwa segala hal itu kayak ini tadi. Rokmuka kotok wayah tamilu soak, rokmu soak wayah tamilu kotok. Sebelum saya tahu salahnya pandanganku ya saya yakin ini benar. Tapi kalau saya sudah tahu kelemahannya ya saya ganti dengan mulai benar. Cara berpikirnya begitu. Saya bikin parameter untuk itu A, B, C, D. Ini yang pas, ini yang benar. Selama saya belum nemu ada yang lebih baik dari ini ya saya masih pakai ini. Bahwa ini ada kelemahannya, iyalah saya tahu saya manusia. Cuma sampai detik ini saya belum nemu kelemahan. Nah, kayak gitu cara membacanya. Yo, yang penting kan kita tidak sampai nihilis, kecuali kamu mau jadi orang nihilis. Kalau nihilis nggak pakai itu pilihan lagi. Orang daki pakai dalil lah, pakai kesopanan atau apa, ujung-ujungnya kan ekonomi kayak emak tadi. Alam membunuh-bunuh itu ujung-ujungnya set kayak baru. Jadi caranya kayak gitu Mas. Jadi kita kan punya parameter kebenaran dalam diri kita, yaitu yang inilah. Meskipun sambil terbuka dalam arti saya tahu saya manusia yang terbatas, ada hal-hal yang saya nggak nyampe, ada hal-hal yang saya nggak paham, ada hal-hal yang saya keliru. Cuma sebelum saya tahu yang keliru apa, yang terbatas apa, yang tidak pas apa, ya saya masih yakin ini benar. Sehingga apa? Kamu yakin tapi terbuka, tidak tertutup. Yang bahaya itu kamu yakin sesuatu benar dan kamu tertutup. Itu biasanya orang yang merasa benar dewe. Itu dia merasa semuanya salah, saya yang benar. Ini kok yang benar yang selesai. Final di situ. Itu yang biasanya sumber konflik, baik konflik psikologis maupun konflik sosial. Bagi dirimu sendiri tertutup itu juga tidak kondusif. Kalau kamu sudah nemu fakta bahwa sebenarnya pendapat saya kayak gini ini keliru, tapi masa saya harus berdiri gengsi sudah terlaksud. Akan ada yang kayak gitu. Debat lama terus, oh ya sebenarnya lawan bicaraku ini lebih benar. Tapi masuk aku kalah, filsafat kok kalah. Itu sih biasanya kalah. Jadi boleh kamu merasa benar tapi jangan tertutup. Begitu kamu tahu, oh ternyata saya salah di sini, tidak pas di sini, keliru di sini, ya direvisi. Caranya seperti itu. Kamu boleh ikut kelompok, ikut aliran, tapi juga harus fair dan terbuka. Kalau kamu lihat, kelompokku ini tidak pas, kelompokku ini keliru, kelompokku ini, nah itu, ya kamu harus terbuka untuk ngakui, mengkritisi kelompokmu. Menurut saya kita kayak gini ini tidak pas, tidak apa-apa kayak gitu. Kalau tidak gitu kita tidak naik kelas. Makanya dulu para pembaharu kan semboyannya buka lagi pintu istihad. Karena begitu pintu istihad ditutup, kebenaran dianggap final. Ya kita merosot juga macet. Kenapa macet? Karena yang lain maju. Umat Islam gitu. Kenapa umat Islam mundur? Ya karena kiblatnya ke belakang. Loh ya kan? Kan banyak umat Islam kiblatnya adalah kehidupan Nabi. Loh ya tidak apa-apa kamu niru Nabi, tapi kalau kiblatnya ke sana terus ya nggak maju-maju. Realitas berubah.
kiblat ke Nabi boleh, semangatnya, visinya, ajaran-ajaran dasarnya, tapi dalam banyak hal harus dilakukan kontekstualisasi, disesuaikan dengan zaman. Zaman Nabi haji naik onta kan bukan berarti sekarang kita juga harus naik onta. Kalau kamu nekat mau naik onta, ya hajinya bisa iya setengah tahun sendiri yang naik onta. Ya. Kalau Nabi makan pakai 3 jari, ya tidak harus terus Nabi makan pakai 3 jari, ya. Terus kamu pilih burjo terus makan 3 jari, ya. Tidak habis-habis, ya kan? Jadi ada konteksnya. Yang itu, kalau gini sebenarnya itu benar, cuma sekarang sudah tidak relevan lagi. Perlu ada modifikasi dengan zaman misalnya. Yang kayak gini-gini. Jadi keterbukaan, tapi juga kamu harus punya titik-titik keyakinan. Karena skeptik yang ekstrim yang saya bilang, jadi yang nihilis, itu tidak kondusif. Jadi kamu tidak percaya apapun itu tidak mungkin. Ada hal-hal yang harus kamu yakini benar, bahwa mungkin ada teori anti-gravitasi, tapi sebelum saya bisa membuktikan sendiri teori anti-gravitasi itu, saya masih percaya bahwa hati ini kalau tak lepaskan akan jatuh ke bawah. Kecuali besok ada teori baru atau ada fakta baru, misalnya ada teori baru bahwa kalau hati dijatuhkan di atas teh, dia tidak akan ke bawah, tapi malah ke atas misalnya. Nah itu kalau ada teori baru dan jelas semua orang bilang gitu, ilmuwan sudah membuktikan secara nyata, saya baru berani ini. Dan saya nggak akan ngeyel, nggak bisa, pokoknya gravitasi ya gravitasi. Enggak, kalau faktanya jelas ada yang baru ya nggak apa-apa. Caranya begitu. Ada lagi? Terima kasih. Ya, aku buat. Beranggapan bahwa tidak ada suatu kebenaran yang mutlak, tidak ada yang bisa kita pasti. Maka dia diragukan, jauh keraguan. Nah, saya bisa aspek dia berkata seperti ini. Tidak ada hal itu kebenaran yang mutlak, semua itu diragukan, semua itu tidak pasti, tapi dibuka. Nah, saya berkata seperti ini. Saya berkata bahwa tidak ada suatu yang benar dan mutlak. Kita dikatakan menurut saya sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa bisa berkata bahwa benar tidak mutlak, tapi satu sisi dari yang lain. Saya berkata benar itu tidak mutlak, itu tentang tidak mutlak. Jadi yang kamu omongkan itu kalau dalam filsafat namanya tautologi. Tautologi itu cuma bulat saja, tidak praktis. Kayak saya bilang, semua yang di ruangan ini saya contohkan itu. Semua yang di ruangan ini itu pembohong. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya juga termasuk kan, berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong, berarti kan yang saya omongkan itu keliru. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, karena saya pembohong juga, berarti maksudnya kebalikannya kan, yang saya pembohong. Berarti semua di ruangan ini jujur. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya kan juga termasuk orang jujur. Kalau saya berarti jujur, berarti yang saya omongkan jujur dong. Tapi kan saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti yang di ruangan ini aslinya pembohong itu bulat. Itu namanya tautologi. Demokrasi, karena kita demokrasi, maka kita harus menoleransi semua gerakan yang anti demokrasi. Nah, itu kan tautologi. Kalau dalam filsafat namanya meta bahasa dan meta bahasa. Jadi urusannya cuma bahasa itu. Secara praktek tidak bisa. Secara praksis harus ada titik. Misalnya kalau saya demokrasi, berarti saya harus tidak setuju dengan anti demokrasi. Dan itu tidak disebut tidak demokrasi. Harus ada titik di situ sama. Kalau saya tidak setuju, kalau saya setuju skeptisisme, berarti semua pengetahuan tidak pasti. Termasuk skeptisisme juga kan itu mau. Iya. Dari sisi itu namanya tautologi. Secara praksis nyata skeptisisme ya berarti semua itu. Skeptis itu kan cuma asumsi teoritis, belum ada isinya. Yang isi kita. Jadi, kalau begitu skeptis bisa juga salah. Ya bisa saja. Caranya skeptis apa?
kepastian kan. Tapi kepastian kan bisa keliru juga. Jadi kalau semuanya bisa keliru kan akhirnya terus jadi nihilis. Jadi nihilis itu jenis skeptisisme. Jadi skeptisisme kan benar. Bukan itu tapi buruk kan. Nah, itu namanya tautologi. Sebenarnya itu permainan bahasa. Dalam praktek harus ada titik awal dan jadi tidak kenawarnya. Kalau muter itu nanti nggak ada keputusannya. Orang yang demokratis harus mengalir semua pendapat. Tapi dia juga harus anti orang yang tidak demokratis. Karena begitu dia tidak anti dengan yang tidak demokratis, ya dia berarti tidak konsisten. Secara koherensi dipertanyakan pemikirannya. Kan gitu. Ada lagi mas yang terakhir. Beberapa hal yang kita catat dari tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menekan mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Nah, karena itu orang yang tahu apa yang benar akan bertindak yang benar. Sebab untuk apa orang memilih untuk menjadi tidak bahagia? Nah, intinya orang yang mengetahui semua kebaikan dia akan berbuat baik. Namun yang benar dengan kita tadi, dan saya kira seperti ini adalah ketika ada sekolah mengatakan jumlah usaha, maka bahkan dia akan mengatakan jembatan itu baik. Namun bagaimana jika jumlah itu tak pernah ada? Akankah jembatan itu dari akan dikatakan baik? Nah, seperti sama halnya dengan besar dan kecil, orang mengatakan untuk apa ada hitam di bawah itu menyenangkan gitu. Namun kita balik lagi untuk apa? Apakah ada yang tinggi itu untuk tak pernah ada? Ini kan mahal gitu. Nah, ini kan semuanya kedua sesuatu yang berlain belak-belakan itu adalah komunikasi. Nah, akhirnya kan di sini Tuhan seolah-olah berada pada benar dan salah. Nah, jangan-jangan saya tahu apakah benar dan salah menurut manusia itu berbeda dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita di Jawa memanggilkan itu dengan menggunakan mas-mas misalkan. Tapi orang di Barat tidak memakai itu, pernah menggunakan sendiri. Nah ini kan seolah kita tidak salah ya, kita ada kata manusia seperti itu. Nah, jadi apakah Tuhan itu awan atau kawan? Namun saat kita berada pada tempat juga mencoba lebih bijaksana, kita dikatakan itu anggapannya itu sebenarnya dari sebagai sampai yang kamu sehingga aku lebih mengambil pertanyaan. Jadi gini, saya ngomong Sokrates ini. Jadi yang awal maunya Sokrates itu punya satu jargon dalam hidup. Bahasa Yunani kalau dibaca Gnosis After. Bahasa yang kalau bahasa Indonesia itu artinya tidak tak tuliskan. Gnosis After itu artinya ujian hidupnya. Maunya Sokrates, kita jangan mau hidup yang tidak kritis. Tidak kritis itu tidak teruji. Coba kita uji hidup kita, mana yang pas, mana yang baik, mana yang benar. Sampai kita ketemu. Dan harus ada titik parameter kita ketemu atau belum ketemu. Karena kalau nggak ada ini berarti nggak ada gunanya kita berusaha. Makanya ini dengan parameter. Ada titik kita punya ukuran. Oh ini yang lebih pas, oh ini kurang pas. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini yang benar, ini yang pas. Kemudian harusnya kita mengikuti atau melakukan yang kita anggap benar dan pas itu. Nah, ini sudah masuk etikanya. Kalau kita nggak melakukan yang kita anggap benar, itu berarti kita bodoh. Ya saya bilang tadi kita kayak orang bunuh diri. Kenapa? Begitu kita tidak melakukan yang kita anggap benar, kita menyakiti diri kita sendiri.
Kita akan, kalau bahasanya kalimat, kita akan terasing dari diri kita sendiri. Hatimu bilang ini baik dan pas, tapi praktekmu bilang nggak usah gini, namanya capek-capek. Maka ada jarak antara ideal yang kamu anggap benar dengan praktek nyata. Itu yang menyiksa. Maka hanya orang bodoh yang tidak menjalankan yang dia anggap benar, atau menjalankan yang justru dianggap keliru. Itu maunya Sokrates. Yang kedua, bagi kelompok skeptik, kenapa sih dia tidak percaya ada pengetahuan yang benar dan baik secara universal? Karena begitu namanya pengetahuan, itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang tahu itu kan manusia, subjek. Meskipun itu tentang Tuhan. Kamu tadi bilang, ini kan persepsinya manusia, Pak. Kalau persepsinya Tuhan mungkin beda. Mungkin beda, tapi kita tidak akan pernah tahu persepsinya Tuhan. Yang kita tahu kan persepsi kita sendiri. Jangankan tentang Tuhan, persepsinya orang lain saja kita kadang-kadang nggak nyambung juga. Ada pertentangan, Pak, antara persepsi saya dengan persepsi Tuhan. Yang kamu anggap pertentangan itu bukan persepsi Tuhan, tapi pemahamanmu tentang persepsi Tuhan. Pengertianmu tentang Tuhan. Bisa jadi nggak kayak gitu, atau bisa jadi orang lain punya pemahaman yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi, ada orang yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai syadidul iqab, maha menyiksa, maka dia beragamanya penuh ketakutan. Yang kelihatan di matanya hanya neraka. Bayangannya Tuhan itu selalu melotot dari atas melihat ke bawah. Jangan-jangan kami salah, kalau satpam. Ada juga yang mempersepsikan Tuhan sebagai zat yang tenang aja. Tuhan itu maha pemurah, sangat sayang pada kita. Santai aja, salah itu juga tidak apa-apa. Ini minta ampun selesai, aman. Kamu mau apa? Ada yang bersesi. Tuhan yang benar kayak gimana? Kayak katanya orang musik tadi. Yang benar dan universal, kalau itu berhubungan dengan pengetahuannya manusia, tidak akan tercapai. Tapi apa terus kita kalau gitu nggak berhubungan aja kalau manusia? Makanya saya bilang tadi, boleh kamu mempersepsikan Tuhan maha penyiksa sesuai parameter-parametermu sendiri, sementara yang lain mempersepsikan Tuhan maha penyayang sesuai parameter-parameternya dia sendiri. Sejauh kamu tidak tertutup. Tidak tertutup berarti apa? Kamu selalu siap dapat wawasan baru, dapat masukan baru, untuk kamu mengejar semakin dekat ke arah kebenaran yang lebih pasti. Apakah bisa namanya pasti? Tidak bisa, karena manusia terbatas. Tapi semakin mendekati kepastian bisa. Semakin mendekati universalitas bisa. Mulai zaman Yunani sampai hari ini, itu kan orang wawasannya semakin tambah, kebenarannya juga semakin dalam, semakin luas, selalu begitu. Jadi pikiran-pikiran orang zaman Yunani mungkin kadang-kadang terdengar lucu, tapi di zaman itu sudah luar biasa. Tapi orang kan semakin berkembang. Jadi hari ini semakin kompleks. Kalau kamu membaca pikiran orang masa lalu dengan hari ini, mungkin kamu ketawa. Bisa ya pikirannya gitu. Kadang-kadang gitu. Karena memang ini human business, berurusannya manusia. Jadi kamu tidak perlu gelisah dengan skeptis atau tentang bedanya apa ya, pengetahuan manusia ada pengetahuan Tuhan. Tidak semuanya pengetahuanmu. Pengetahuan Tuhan menurut kamu kalau itu pengetahuan Tuhan. Iya. Kalau masalah tadi, ini perkembangan buat malam-malam apa? Jadi kita yakin bahwa ini benar dan kita melakukan hal yang menurut kita benar. Namun kita bahwa berpendapat lain. Nah, ini kan kita dibunuh. Ini kan kita pasti akan dibunuh oleh orang lain, orang kita. Namun saat kita tidak melakukan apa yang benar menurut kita juga berpikir. Ini kan perkembangan buat malam-malam bagi kita. Sama aja mati. Oke. Untuk hubungannya sama orang lain, minggu depan kita lihat di common sense atau epistemologi sosial.
nanti logikanya sudah beda lagi kalau hubungan sama orang lain. Beda bukan berarti sama istri. Kamu dapat wawasan baru itu justru kalau kamu terbuka terhadap orang lain. Kalau kamu tertutup menyendiri, ketika kamu merasa dirimu ini yang benar sendiri, itu justru yang namanya tertutup. Kamu harus memang membuka pada orang lain. Kamu harus dengar, jangan-jangan orang lain punya kebenaran yang lebih, punya kebenaran yang berbeda, punya wawasan yang beda. Bahwa nanti jangan-jangan kalau beda kita duduk, jangan-jangan kita ada konflik. Itu nanti ranahnya agak naik sedikit, namanya ranah sosial. Di dunia sosial ada logika tersendiri. Kalau ini logikanya masih logika individual. Skeptik itu aktivitas individu. Ada lagi. Nah, ini bagaimana ya Mas tak jelasin yang logika sosialnya. Sudah ya, sudah jam 10, hujannya semakin deras. Oke, alhamdulillah tema kesekian sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah dengan epistemologi sosial dan common sense. Saya Lucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.